marilah kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Tentu saja kita harus bernyanyi memuji Tuhan, karena hati kita meluap dengan sukacita setiap saat kita dapat bersenandung, setiap saat mulut bibir kita, jiwa kita dapat memuliakan Allah dengan syair-syair yang mungkin kita ciptakan sendiri atau orang lain ciptakan. Kita dapat bersukacita bersama-sama. Shalom, sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu topik, bersukacitalah senantiasa, dari 1 Tesalonika 5 ayat ke-16. Saya bacakan untuk kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sahabat setia yang terkasih, kita lihat dan kita tahu bahwa salah satu kehendak Allah di dalam hidup kita adalah Allah menghendaki kita bersukacita senantiasa. Yang pertama-tama kita ingin melihat bahwa Allah ingin kita bersukacita senantiasa itu adalah bersukacita di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita ketika kita masih muda, nikmatilah masa mudamu. Kata pengkhotbah dikatakan di dalam pasal-pasal pertama, ingatlah penciptamu, bersukacitalah di masa mudamu. Dan kemudian juga di dalam pengkhotbah diajarkan kepada kita semua agar bersukacitalah di dalam pekerjaan kita. Kalau pada saat ini pengangguran ada di mana-mana, jadi ketika kita masih bisa bekerja, nikmatilah, bersukacitalah di dalam pekerjaan kita. Karena kita mencintai apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cintai. Kita bisa daftarkan satu persatu, entah itu relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, entah itu finansial kita, entah itu pekerjaan pelayanan kita yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Dan banyak hal yang dapat kita daftarkan satu persatu, yang kalau kita hitung di dalam waktu hidup kita, semuanya itu telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat kembali lagi merenungkan semuanya itu dan kita dapat bersukacita di atasnya. Lalu kita juga dikatakan harus bersukacita secara bertanggung jawab, karena akan datang masanya manusia tidak dapat bersukacita lagi karena masa-masa kesusahan besar itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kenapa Allah menginginkan setiap diri kita bersukacita senantiasa, karena di dalam hidup kita banyak yang dapat kita syukuri dan kita dapat bersukacita. Lalu kemudian kita dapat bersukacita di dalam keselamatan. Karena setiap diri kita yang sudah diselamatkan, kita dapat bersukacita mengetahui bahwa jaminan keselamatan kita itu sudah pasti. Bukan mudah-mudahan, bukan nanti akan kita nikmati, tetapi sekarang pun sudah kita nikmati. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, itu adalah keselamatan yang sempurna, akan kita nikmati selama-lamanya. Sekarang pun ketika kita masih di dunia ini, kita sudah menerima jaminan keselamatan itu dan kita bersukacita, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Apapun yang menimpa hidup kita, kita sudah mempunyai asuransi yang termahal, yakni jaminan keselamatan jiwa kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu kita dapat bersukacita sebagai kualitas kerajaan. Kita ingat bahwa selain kita ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita juga WNS, warga negara surga. Kita mempunyai warga negara rangkap, ya. Kita sudah tercatat sebagai warga negara surga, saudara. Kita hidup dalam kerajaan surga. Kita harus menunjukkan kualitas kita
hidup di dalam kerajaan Allah itu adalah dengan sikap yang bersukacita senantiasa. Lalu kita bersukacita itu juga sebagai produksi ataupun buah dari Roh Kudus. Akibat kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita dapat memproduksi buah-buah roh di dalam kehidupan kita yang dimulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebajikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, bukankah ini adalah hal yang sangat menyenangkan? Kita dapat memproduksi buah sukacita, sehingga selain membuat kita sendiri bersukacita, orang yang ada di sekitar kita juga bersukacita. Lalu hal yang kedua, kita perlu bersukacita senantiasa untuk kekuatan secara fisik dan emosi. Jadi ini berguna sekali untuk kekuatan fisik dan emosi. Kita tahu bahwa kegelisahan itu membebani seseorang, dikatakan di dalam Amsal 12 ayat 25. Nah, agar kekuatan fisik dan emosi kita itu kuat, maka kita perlu bersukacita. Kalau ada sukacita, maka segala kegalauan, kesirnahan itu akan hilang. Lalu hati yang gembira itu membangkitkan semangat juang, membangkitkan gairah kehidupan yang tidak terpadamkan. Saudara, itu adalah modal kehidupan yang luar biasa. Ketika kita melihat ada begitu banyak orang yang patah arang, putus asa, dan kemudian patah pengharapan, tetapi kita yang memiliki hati yang bersukacita, hati yang gembira, kita mempunyai passion, mempunyai gairah, mempunyai semangat di dalam bekerja, di dalam pelayanan, di dalam melakukan apapun juga. Lalu yang berikutnya, firman Tuhan menjamin dan mengatakan di dalam Amsal 17 ayat 22 bahwa hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat bahwa hati yang gembira ini mempunyai hormon-hormon hormon-hormon endorfin, kemudian hormon-hormon positif yang membuat hidup kita ini semakin bergairah dan kemudian mempunyai semangat juang yang tidak akan dikalahkan dan dipatahkan oleh hal apapun juga. Kemudian yang berikutnya, kita bersukacita senantiasa karena itu dengan alasan untuk kekuatan secara spiritual ataupun kekuatan secara rohani. Nah, di dalam sukacita Tuhan itu ternyata ada kekuatan yang begitu besar. Itu sudah disaksikan oleh nabi-nabi di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, kita dapat melakukan proyek-proyek yang besar, yang kadang-kadang kalau kita telusuri kembali, kita melihat bahwa itu semata-mata adalah pekerjaan Tuhan, bukan karena kekuatan kita ya. Banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita list, kalau kita daftarkan satu persatu, kita akan takjub, kita akan kagum bahwa itu semata-mata dihasilkan karena sukacita kita di dalam Tuhan dan ada kekuatan rohani. Lalu ketika kita memiliki sukacita, apa yang kita percayai, kita akan berlimpah di dalam pengharapan. Nah saudara, ketika kita percaya kepada Allah yang hidup, kita bersukacita di dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mempunyai asa, kita mempunyai hope, kita mempunyai pengharapan yang berlimpah-limpah, dan itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Ya, itu semuanya ada di dalam inner life kita, di dalam kehidupan kita, sehingga tidak ada satupun yang dapat menguasai kita ataupun yang merampas sukacita kita dan merampas pengharapan kita, karena pengharapan kita berlimpah-limpah di dalam Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Lalu saat kita bersukacita, hal itu juga mempengaruhi dan membantu orang lain di sekitar kita untuk turut bersukacita, saudara ya. Jadi kalau kita mempunyai hati yang berlimpah dengan sukacita, orang-orang yang ada di sekelilingnya akan mendapatkan dampaknya. Tentu saja ini adalah dampak yang positif, karena dengan memiliki sukacita ada energi, ada dunamis garteo, ada kekuatan dari Allah untuk membangkitkan semangat bagi orang yang putus asa dan letih lesu dan berbeban berat. Lalu yang ketiga, bagaimana kita dapat bersukacita senantiasa? Wah, ini pertanyaan yang menarik ya saudara ya. Tentu saja di dalam Tuhan kita bersukacita, karena di dalam Tuhan seseorang atau kita yang sudah diselamatkan menemukan kemampuan untuk bersukacita selalu.
Jadi saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Tesalonika agar di dalam pengharapannya menantikan kedatangan Tuhan senantiasa bersukacita, karena di dalam Tuhan itu sendiri mempunyai kekuatan untuk bersukacita. Jadi kita mampu bersukacita karena kita ada di dalam Tuhan. Kecuali kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan mampu bersukacita. Karena kita di dalam Tuhan, maka musim apapun juga yang kita lalui, entah itu musim kering, musim hujan, musim salju, atau musim hidup makmur, atau di dalam kesulitan seperti pandemi ini, kita tetap dapat bersukacita karena ada Tuhan yang hidup di dalam kita. Lalu juga di dalam keselamatannya, keselamatan Tuhan itu sendiri adalah sumber banyak sukacita, saudara. Kita dapat membayangkan bahwa kita tidak perlu membayar biaya asuransi setiap bulan, tetapi kita mempunyai jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini ketika Tuhan memanggil kita, kita sudah mempunyai jaminan kekal bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah di surga. Bukankah ini adalah jaminan yang mendatangkan sukacita yang terbesar di dalam kehidupan kita? Mengapa kita tidak bersukacita, saudara? Ayo kita bersukacita bersama-sama. Lalu Allah juga memberikan sukacita kepada mereka yang menyenangkan Dia. Saudara, ketika kita berhasil melakukan firman Tuhan, misalnya kita berjanji bahwa hari ini saya tidak akan bersungut-sungut karena cuaca panas, saya tidak akan bersungut-sungut kalau ada orang yang mengecewakan saya tidak akan marah kalau ada hal-hal yang terjadi di luar kemauan saya. Saudara, kalau kita berhasil melakukannya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, dalam rangka menaati firman Tuhan, oh saudara, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan Tuhan, Allah memberikan kita sukacita kembali. Jadi ini ada hubungan timbal balik ya. Jadi ini ada efek domino ya. Ketika kita menyenangkan Dia memberikan kita sukacita yang besar. Mari coba lakukan, saudara. Lalu yang berikutnya, belas kasihannya adalah sumber sukacita yang besar. Ketika kita melihat Tuhan Yesus melayani dunia ini, motor penggeraknya, dinamonya itu senantiasa adalah belas kasihan. Ketika melihat orang banyak itu yang terlantar, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Nah, pada saat ini saudara, bukankah di seluruh dunia orang sedang berduka? Nah, sekarang proyek harian kita hari ini nih, apa yang mau kita kerjakan bagi orang di sekitar kita, bagi orang di Indonesia, bagi orang di wilayah regional, bagi orang secara global, saudara. Daftarkanlah itu dan kita dapat membagikan belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Lalu yang berikutnya, di hadapannya ada kepenuhan sukacita dan Dia akan tinggal bersama kita jika kita mematuhi perintahnya. Saudara, setiap hari kita dapat membaca firman Tuhan. Kalau kita mematuhi firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, Allah berjanji bahwa Dia akan memenuhi kita dengan sukacita. Jadi sukacita di dalam hidup kita ini akan berkelimpahan. Dan itu adalah janjinya, Dia akan tinggal bersama dengan kita. Karena Dia adalah Allah yang Immanuel, yang adalah sumber hidup itu sendiri. Bayangkan sukacita kita ini begitu berlimpah, saudara, yang dapat kita nikmati sendiri dan juga kita bagikan kepada orang lain. Yang ketiga, ada beberapa saran penting ketika kita memutuskan dan berkomitmen untuk bersukacita senantiasa. Marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau merenungkan apa yang telah nabi-nabi saksikan di dalam Alkitab. Kita mau merenungkan kesaksian Tuhan Yesus sendiri, bahwa ada sukacita bersamanya dan Dia berikan kepada murid-murid yang setia. Lalu bagaimana kehidupan orang-orang percaya sepanjang masa dan sepanjang abad sudah membuktikan bahwa ketika merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu adalah sumber sukacita yang sangat nyata, sangat real. Bukan sesuatu yang camouflage, bukan sesuatu yang kamuflase, bukan sesuatu yang maya, bukan sesuatu yang tidak nyata. Ini adalah kenyataan yang sempurna bahwa firman Tuhan itu sendiri telah menyaksikannya, dan pada saat ini juga masih memiliki kuasa yang sama, karena firman Tuhan itu adalah kekal, tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan adalah sumber sukacita kita. Kemudian yang berikutnya, marilah kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Tentu saja kita harus bernyanyi memuji Tuhan.
Karena hati kita meluap dengan sukacita setiap saat kita dapat bersenandung, setiap saat mulut bibir kita, jiwa kita dapat memuliakan Allah dengan syair-syair yang mungkin kita ciptakan sendiri atau orang lain ciptakan. Kita dapat bersukacita bersama-sama. Lalu juga ketika kita menyanyikan himne, kita menyanyikan lagu-lagu rohani yang bermutu tinggi, yang penulisnya itu dipakai oleh Tuhan untuk menyaksikan karya dan kuasanya, itu juga akan memberikan sukacita yang begitu besar kepada kita. Dengan menyanyi, kita akan menemukan juga sukacita di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa kita meluangkan waktu kita untuk bersama dengan saudara-saudara kita, sehingga kita dapat menanyakan kabarnya, mereka juga tahu kabar kita. Kalau pada saat pandemi seperti ini, saudara, komunikasi sebenarnya mudah sekali. Kita bisa video call, ya, kita bisa bertemu melalui ruang Zoominar dan sebagainya. Walaupun tidak dapat bersentuhan satu dengan yang lain, tetapi dengan melihat dan mendengar kabarnya akan membawa sukacita yang besar. Marilah kita luangkan beberapa waktu, beberapa menit, atau setengah jam, atau 1 jam untuk berelasi dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah lama tidak kita telepon, yang sudah lama tidak kita tanyai kabarnya. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, saat bersukacita itu mendorong Paulus juga untuk bersukacita. Jadi ini adalah timbal balik yang kita lihat kalau kita melihat bagaimana Paulus juga menerima sukacita oleh karena kesaksian dari Titus maupun dari Timotius, karena kita tahu Titus dan Timotius itu adalah anak-anak rohaninya Paulus. Jadi bukan hanya Paulus yang senantiasa mendorong anak-anaknya bersukacita, tetapi anak-anaknya ketika berhasil di dalam pelayanan itu juga menyebabkan Paulus bersukacita. Juga seperti kasih dan kegembiraan Filemon menyegarkan hati orang lain dan memberi Paulus bersukacita. Nah, Paulus bersukacita karena Filemon. Karena apa? Karena Filemon memberikan pengampunan kepada Onesimus. Karena Onesimus pernah dibimbing oleh Paulus, sehingga Onesimus yang pernah melarikan diri karena tidak menyenangkan tuannya ataupun majikannya Filemon. Nah, maka Filemon ketika menerima Onesimus kembali di dalam kehidupannya, itu juga memberi sukacita yang luar biasa kepada Rasul Paulus karena pelayanannya ternyata berbuah. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita dapat memimpin orang lain kepada Kristus karena mereka akan menjadi sumber sukacita yang besar. Saudara, ketika kita membawa orang lain kepada Tuhan, itu adalah sukacita yang tidak bisa ditukar dan tidak bisa dibandingkan dengan sukacita apapun juga yang ada di dunia ini. Seperti orang di Tesalonika itu merupakan sukacitanya Rasul Paulus. Seperti Filemon bagi Paulus, karena Filemon menyaksikan bahwa dia mendengarkan apa yang Paulus ajarkan kepada Onesimus. Lalu seperti Yohanes ketika mendengar pertobatan orang-orang yang mengikuti Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu membuatnya bersukacita begitu besar dan tiada taranya. Jadi kesimpulannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kehendak Tuhan untuk kita? Kehendak Tuhan bagi kita sangat jelas, yakni bersukacita senantiasa. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu di dalam Tuhan. Bersukacitalah atas berkat-berkat yang telah Dia berikan kepada kita di dalam kehidupan kita. Hitunglah berkat yang besar, hitunglah berkat yang kecil, semuanya itu mendatangkan sukacita bagi kita. Lalu bersukacitalah di dalam berkat jasmani dan di dalam rohani. Ini tidak berarti kita tidak akan pernah menderita kesusahan. Tapi jika ada pelayanan kita kepada Tuhan, maka walaupun kita susah, walaupun kita dianiaya sekalipun, tetap ada sukacita yang luar biasa. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Matius 5 ayat 10-12. Ada sukacita yang tidak dapat diungkapkan seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus dalam suratnya. Bahkan jika kesulitan yang kita alami disebabkan oleh perubahan kehidupan, karena ada pandemi, ada kesulitan, ada kelaparan, ada peperangan, ada wabah yang silih berganti di dalam kehidupan kita, kita tetap dapat bersukacita karena kita melayani Tuhan yang menawarkan penghiburan dan memberikan pengharapan
untuk bertahan di dalam menghadapi setiap pencobaan. Saudara, saya akan bacakan untuk kita semua ayat penutup dari Roma 5 ayat 3-5 di dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Kita juga bersukacita karena penderitaan yang kita alami. Kenapa kita bersukacita karena penderitaan itu? Karena kita tahu bahwa penderitaan itu membuat kita lebih sabar. Kesabaran itu membuat kita tahan uji. Dan tahan uji memberikan pengharapan kepada kita. Dan pengharapan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Allah sudah mencurahkan kasih-Nya untuk mengisi hati kita. Allah memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Lihatlah penghiburan dari Allah saja yang memenuhi kita dengan sukacitanya yang begitu besar. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hari-harimu pada saat ini masih suram, masih susah, masih dirundung oleh kegelapan? Marilah, keluarlah, bersukacitalah, penuhilah hati saudara dengan sukacita surgawi, karena Tuhan Yesus sudah datang dan mau menyelamatkan kita semuanya. Kiranya kita semuanya menikmati sukacita surgawi. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah selalu. Shalom.